Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi aslaha ajidna wa hina fillah. Alhamdulilladzi asbata ala qulubina wa hina fi ma'rifatillah. Alhamdulilladzi ada alana wa alaikum bi hidayatil Qur'an lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa qurratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qala silaturrahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammirnal buyut wa yazidnal a'mar. Al-hadis au kama qol. Taratul mutarumin ulama il-amilin al-murasihina fi ulumil Qur'anil Karim. Para sepuh, ini sepuh masyayikh, tokoh masyarakat yang kula hormati, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Ada yang terhormat para anggota Ansor dan jamaahnya, Banser dan jamaahnya, para tamu undangan yang tidak saya lupakan, yang saya hormati pula sedaya anggota kru M2M yang sangat kita banggakan. Mudah-mudahan mulai dahulu punika dan seterusnya Allah menjadikan kita semua, terlebih para syababul yaum punika, menjadi orang yang garda depan di dalam mensiarakan sholawat. Amin Allahumma amin. Yang utama dan yang pertama, monggo dalam kesempatan punika kita tansah selalu membacakan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, lebih dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Para rawuh yang saya muliakan, di dalam event situasi apapun, lebih-lebih di suasana sekarang di mana tidak hanya umat Islam tapi seluruh hamba Allah, seluruh umat manusia mengalami gejolak mentalitas dan iman yang begitu kropos. Pramila terutama data diri kita sendiri, ampun ngantos bersama orang-orang yang menjadi provokator pengebosan iman. Mau tidak mau, ibda binafsi, kita sendirilah yang memulai untuk membangun iman dan imun yang kuat. Amin. Tidak ada orang yang lebih baik dari orang yang merasa dan menganggap dirinya adalah kurang baik dan kurang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pramila para ingkang kula hormati, inilah saatnya tunjukkan diri kita, kula lan panjenengan sami adalah hamba Allah yang selalu bersyukur.
dengan ucapan alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah sudah membimbing diri kita semua, mengarahkan diri kita semua, memarifatkan diri kita semua menuju mahabbah. Datang Allah, dilanjutkan dengan mahabbah, datang orang yang dicintai oleh Allah, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih dalu punika M2M. Yang pertama niatan adalah melaksanakan kegiatan silaturahim, rutinitas sekaligus mengadakan halal bi halal. Mudah-mudahan momen dan kegiatan punika adalah awal pembukaan hati kula panjenengan sami, di mana ending dari sebuah kegiatan adalah mengaku diri kula panjenengan sami adalah orang yang selalu merasa salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa lebih benar dan sebagainya. Nih. Maka hikmah dari halal bihalal ini yang pertama diantara adalah wong kuwi do ngrasa duwe salah, alhamdulillah. Nih. Kapan wong iso ngrasa duwe salah dan mengaku salah dan menyadari kesalahan itu, insya Allah wong kuwi sifatnya lebih sabar. Betul? Tidak mudah marah, tidak mudah emosi, tidak mudah menyalahkan orang lain. Notabene orang lain itu siapa? Ya selain kita. Kalau di dalam keluarga, dalam manusia ada selain kita, namanya manusia, disalahkan kabeh. Dalam berpolitik, selain politik kita dianggap salah kabeh. Kalau bernegara, selain diri kita, berarti kabeh wong negara ki salah kabeh. Menawi kula menyadari, kula kadang prihatin keluar dari mulut orang-orang yang menjadi tokoh itu selalu mengenjot sana, mengenjot sini, menyalahkan sana, menyalahkan sini dan sebagainya. Oke, kita boleh berkoreksi, kita boleh memberikan nasihat, kita boleh beramar ma'ruf, tapi tolong dibuat dan diletakkan pada posisi dan porsi yang baik. Paham ya? Di antara posisi baik itu apa? Di antaranya mengadakan sholawatan bareng-bareng. Sadar tidak sadar kita sholawat bareng, kita menjunjungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan menurunkan rahmatnya, Allah akan menurunkan fadlnya, Allah akan menurunkan maghfirahnya kepada kita semua, terutama yang membaca muasyarah kepada orang yang mendengarkan sholawat. Alhamdulillah. Itu hikmah daripada orang mengadakan minal aidinul atau halal bi halal. Siji iso ngrasa salah, ngrasa salah maring sapadha-padha, lebih-lebih ngrasa salah ngasaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hikmah yang kedua adalah diantaranya yaitu menyambung silaturahim. Kalau ini menjadi sebuah tradisi, tapi kalau tradisi itu termasuk mengamalkan aktivitas atau aplikasi daripada sebuah hadis, maka amalan itu berarti amalan yang beribadah. Jangan gampang, jangan mudah. Oh, Kanjeng Nabi ora ana dalile, Kanjeng Nabi ora tau Quran ora ngandhake dan sebagainya. Wong kok sholawat silaturahim bareng-bareng sewantike waktu bar butuh. Nak setahun sepisan wae ora tau meneh kapan. Jadi momen silaturahim di bulan Syawal setelah Riyadin puasa 30 hari ini adalah kalau waktunya memang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya,
tapi aplikasi ibadah itu tetap pada dasar. Jadi kalau saya menyampaikan hadis diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, silaturrahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar itu yazidna al-a wa yu'ammirna al-ad ya. Jadi wong silaturrahim, husnul khuluq, akhlak yang baik, wa husnul jiwar, bertetangga yang baik. Hikmahnya adalah yang pertama, yu'ammirnal adya, bisa ngramake sebuah rumah tangga, sebuah kekeluarga. Dari keluargane Kang Thohir, keluargane Kang Imam, silaturahim alhamdulillah jadi rame. Silaturahim dalam rangka lillahi ta'ala, lebih-lebih silaturahim ngerasa ngaturake rasa lepate nang ngarane kanca ning asane Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini manfaatnya wong silaturahim. Tidak hanya yu'ammirnal adiyat, termasuk wajazidnal menambah daripada umur. Artinya apa? Oh, gelem silaturahim niku dadi bahagia, tidak kuper. Paham kuper apa? Kurang pergaulan. Ning omah kerja balik ning omah, mangan turu tangi mangat kerja balik terus dan sebagainya. Ngerti-ngerti ora ana wis jebur rambute sudah putih kabeh. Ora payu-payu rabi. Ya repot. Ana yo niku. Nah, kadang-kadang aku sering mbok menawa silaturahim, paling tidak kenal wong tuwa. Dari silaturahim wong tuane mikir jebul duwe anak wedok. Iki anake sapa sini? Oh, wong tuwa. Kok akhlak apik menyanggurene mesti nggawa rokok, anggerene mesti nggawa jajan martabak dan sebagainya. Terus wae mikir dadi wong tuwa. Kok anak wedok siji aja. Jane meh tembung wong ora entuk. Kono weruh apike kan. Alhamdulillah. Wong umur 40 kok ora payu rabi ku masalahe napa? Karena apa? Kurang silaturahim. Mulai sesuk silaturahim tenanan. Allahumma amin. Lho niki berkah silaturahim. Nambah umur ora cepet mati. Yo berkah entuk tambah Haris kan pirang-pirang gitu. Yang jelas sama silaturahim mone ora ana aku amaleh tumbas aku. Marana kopi meleh ana kopi. Niku wis jelas niku. Paham ya? Nah ya. Wa materi alhamdulillah ditekan sampean akeh siap-siap gitu. Golek-goleke mbah carane piye aku ora ngerti. Sing penting wah ana tamu tetep tak golek-golek mbah kopi mbah wedang putih. Insyaallah ana tambahane kok. Wonten Pak Madin. Amin. Amale niku barokah silaturahim. Inilah di antara hikmah apa halal bi halal dan sebagainya. Lana para jemaah yang saya hormati, belum lagi bahwa majelis zikir, majelis sholawat ini subhanallah lebih-lebih dalam rangka untuk menjunjung, mengagungkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi sebenarnya yang tertulis dalam Al-Quran yang sering kulun yang setuas. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Laqad ja'akum kan manai artis sebuah sholawat. Siapa Rasulullah, siapa juga Nabi kita, kenapa harus kita muliakan dan sebagainya. Rawuh yang saya hormati, ayat itu turun tidak begitu tiba-tiba, tapi melatar belakangi bagaimana waktu itu kondisi masyarakat Arab yang sangat tidak suka kehadiran Nabi, bahkan tidak senang kehadiran Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Allah paham ketika seorang umat, seorang hamba didatangkan rasulnya, utusannya, hati mereka ragu, mamang, bahkan ora percaya. Mulane cara ilmu balaghah tauhid ditambahi pirang-pirang. Sire apa kan? BT ini apa kan? Nyuwun manteke apa sih? Mula tembriku laqad ja'akum. Lame ya lam tauhid. Kote ya qatli tahqiq. Kot ketika berjumpa dengan fi'il mudhari madhi bermakna li tahqiq. Yakti betul-betul. Ora sanging dene kok. Masyarakat sanging dene ora gusto nganti nggawe kalimat tauhid sing double-double untuk memberikan pemahaman yang sangat kuat. Betul-betul telah datang yakti teman-teman wis temo kok ing sira kabeh sapa rasul utusane Gusti Allah, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min anfusikum, min anfusikum, sebagian di antara dirimu sendiri. Maksudnya min anfusikum, min bimana ba'dun. Dan ilmu pun bahwa Rasulullah itu memang dari golongan manusia, bukan dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat, ning dari golongan manusia itu sendiri. Nah ini para rawuh, kita harus bisa memberi makna secara jelas dan gamblang kalimat. Yang pertama, ayat ini turun karena keraguan-raguan. Sebagian orang Arab menghendaki bukan Muhammad yang menjadi rasul, bukan manusia yang menjadi rasul, yang menjadi rasul pingin adalah malaikat. Terus piye? Wong utusan kan tujuannya mulang, tujuannya muru'i hukum, muru'i perjalanan kehidupan, tujuannya untuk mengajarkan ke tauhid. Nah golongan malaikat terus piye gitu. Dan itu tidak gendaki oleh Allah. Sehingga dalam ayat lain kok umpama malaikat tak utus dadi rasul urung mesti awamu ya do percaya. Nek temriku min anfusikum, bahwa Muhammad termasuk dari golongan hambamu sendiri, yaitu berupa manusia. Ning basyarun lakal basyar, senajan manusia biasa yang beda dengan seperti kula panjenengan. Karena apa? Kualitas komponen beliau itu luar biasa. Sejak kecil sudah dibersihkan, ditohirohkan oleh Allah lewat malaikat Jibril yang kita kenal dalam sirah nubuwahnya, yaitu dibedah hatinya, diganti, dicuci dengan air dari surga. Kesabarannya, kekuatan imannya, kekuatan mentalnya semua diganti. Organ tubuhnya dicarikan yang paling hebat. Coro wesi saiki sudah gal balum paling hebat. Nopo yang paling A1 paling apa materi? Nah, itu bukan besi biasa. Itu organ tubuh secara fisik dari Rasulullah. Bukan kados kula panjenengan sami. Yang perlu dipahami. Karena apa? Senajan Rasulullah itu adalah sama seperti teman-teman, nih subhanallah sabarnya luar biasa, sehingga beliau berkenan untuk menerima wahyu berupa Al-Quran. Karena Al-Quran ini diturunkan, sudah ditawarkan kepada siapapun, baik dari golongan jin, dari golongan malaikat, dari langit, dari semua menolak, merasa tidak mampu menerima Al-Quran. Tapi Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah siap menerima Al-Quran, dan ini diberikan kepada hambanya, yaitu kepada kula panjenengan sami. Maka siapapun di dalam hatinya ada satu ayat Al-Quran yang menjadi andalan, menjadi mujizat, insya Allah orang ini tidak akan terkena siksa api neraka. Alhamdulillah. Diling-iling ini sampan apale kulhu ini gawe selawat, gawe wiridan misalnya wis kulhuwat Allah terus dan sebagainya. Saking senenge kulhu Allah, saking yakine kalimate Gusti, asmane Gusti Allah,
akan menjadi penyelamat kula panjenengan sami donya kubur tekan akhirat. Alhamdulillah. Apa meneh kok nganti apal falak, apal nas, apal yasin, munggah meneh apal Al-Qur'an. Insyaallah, subhanallah, hamba Allah yang terpilih. Karena apa? Ini mulyane Al-Qur'an. Siapa yang membawa? Ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akan membawa laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Gitu. Nah, ini yang perlu kula pinten sedaya gali dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana khuluquhul Quran. Siapa akhlak Rasulullah itu? Ya Al-Qur'an itu. Makanya para yang kita ilih-ilih. Ampun ngantos kendor, ampun ngantos cepet-cepet yang semangat bismillah himmah senang daripada Al-Qur'an. Seneng Al-Qur'an dan seneng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, karena dari ayat pertama sampai terakhir semua adalah menjelaskan tentang keberadaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah, sekaligus menyampaikan daripada risalah perintah pun Allah Subhanahu wa taala. Bicara sholawat itu bicara Al-Qur'an, bicara Al-Qur'an juga bicara sholawat. Seperti tadi laqad ja'akum itu menjelaskan tentang Rasulullah di mana? Di dalam Al-Qur'an. Nah, inilah program. Terus mugi mawon kita cinta sholawat, jangan sampai kita kendur cinta Al-Qur'an. Bicara Rasulullah juga bicara Al-Qur'an, tidak akan mungkin dipisahkan. 3 in 1, 2 in 1, 2 adalah 1. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya lewat silaturahim punika yang pertama diampuni oleh Allah segala dosa kula panjenengan syari ila maghfiratin min rabbikum sak pituruten kula. Yang kedua ditambah umure, ditambah rezekine. Sing urung dijodoh cepak jodohnya alhamdulillah. Sing utang akeh muga-muga kurang kur bagi lunas Allahumma amin. Ya sholawat meneh. Nggih, ya sholawat. Demikian percaya saya hormati, Fatihah 1 kali terhadap kita aturaken terhadap sedaya sedherek kula dan sedaya ingkang nembe gerah mungkin sehat dan waras, ingkang kagungan permasalahan baik pribadi, keluarga maupun yang lain segera diangkat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksud itu menjadi minadzul mati ila nur, dari yang sumpek menjadi padang, dari yang sempit menjadi luas dan sebagainya. Lahumul Fatihah. Ya kan ya sallallahu alaihi makaten seperti yang kalau aturaken mugi-mugi kula sedaya saged mengambil hikmah dari momen halal bihalal ini, sekaligus mengawali aktivitas kula panjenengan selanjutnya ke depan, mugi saged memberikan nilai Syawal itu peningkatan kualitas ibadah maupun kualitas aktivitas. Sing wingi poso kerjane males bar bodho ya muga-muga tambah semangat, aja tambah males e gitu. Sing wingi poso arep rabi, arep bar bodho semangat pengen rabi. Sing wis wayahe nek sing urung kliwat kuwi dungane kliwat. Maka dan yang kula aturaken walahu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tambahan donga para rawuh. Allahumma shalli ala sayyidina radhiyallahu barakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina, Allahumma shalli ala sayyidina, Allahumma shalli ala sayyidina radhiyallahu barakatuh. Qul jana asyhadu asma'i dan syairin naim ya rabbana alhamdulillah bihadil haq. Allahumma barakatuh syadidil fatihah syadidil hasil mahashidana warfa' darajatina wahdina subul salam. Allahumma ya'fal bina ma'rifatah ta'arifaka tahmad. Allahumma arina hubbaka
وحبا حباك ربنا حمين اللهم ارزقنا يا الله حب النبي الكريم نبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا جماعة محمودا مرحوما موقنتك يا الله سلامة في دورنا ونحل بيتنا وذريتنا تلاتنا جميل خير وللتقوى للسلام والاستقامة والسعادة إذن آخر رحمة ربنا تقبل دعاء ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين الفاتحة يا نبي يا نبي الذين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.